perkenalkan saya Ling. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film Bereavement, yang mana film ini tuh bercerita dan berfokus kepada seorang anak kecil yang diculik oleh seorang psikopat. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Martin tengah diintai oleh seseorang. Nah, si Martin ini punya penyakit Shiva, di mana penyakit ini tuh membuat si Martin tidak bisa merasakan kesakitan ketika dia terluka dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya, begitu. Nah, saat si Martin ini duduk di sebuah ayunan, datanglah seorang om-om yang menawarkan sama dia, menawarkan sepeda gitu kan. Namanya juga penculik ya, pertama dirayu-rayu gitu anak kecilnya. Nah, karena si Martin ini masih kecil dan polos, dia pun mengikuti si om-om itu hingga pada akhirnya membuatnya terculik. Om-om itu pun membawa Martin ke sebuah bangunan tua yang tidak berpenghuni, di mana setelah sampai di sana terlihatlah seorang wanita yang tangannya terikat. Nah, ternyata si om-om penculik ini adalah seorang psikopat. Dia mengiris wajah Martin, namun Martin tidak merasakan kesakitan ataupun menangis. Namanya juga dia punya penyakit Shiva ya. Setelah menggores wajahnya si Martin, si om-om ini mendatangi si wanita yang terikat itu. Lalu tanpa perasaan dan banyak omong, si om itu langsung menusukkan pisau ke perut si wanita yang terikat tadi. Oke, waktu pun kita skip ke 5 tahun kemudian, dimana di sini kita diperkenalkan dengan tokoh wanita yang bernama Alison dan juga pamannya. Nah, Alisa ini akan tinggal bersama pamannya karena kedua orang tuanya telah meninggal. Si paman ini punya seorang istri dan juga seorang anak perempuan yang bernama Wendy. Adegan pun berganti kepada Melissa, seorang gadis yang baru saja pulang kerja. Nah, si Melissa ini ketika dia menaiki mobilnya dan ingin keluar, tiba-tiba ada mobil yang menghalangi mobilnya hingga dia tidak bisa keluar. Melissa yang melihat itu pun keluar dari mobilnya dan ingin bertanya gitu tentang kenapa parkir mobilnya di belakangnya. Namun pas baru sampai aja di dekat mobil yang menghalangi jalannya, si Alisa langsung dipukul hingga pingsan. Alisa pun dibawa ke rumah kosong tadi oleh si om-om yang menculik Martin juga. Nah, kita balik lagi ke Alison. Di sini si Alison ini mau jogging atau maraton jogging, nggak tahu, pokoknya dia lari lah kan. Di saat si Alisa ini melewati bangunan kosong itu, dia tanpa sengaja ngelihat seseorang anak kecil yang ternyata anak kecil itu si Martin. Namun si Alisa tetap melanjutkan larinya. Di saat si Alisa ini tengah lari, ternyata ada mobil truk yang ngebut-ngebut gitu hingga dia menghindar dan terjatuh. Di sini si Alisa ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama William. Oke, kita berpindah lagi ke tempat keadaan si Martin ya. Nah, si om-om psikopat ini setiap melakukan pembunuhannya selalu membawa si Martin, kayak mau ngajarin jadi psikopat gitu. Yang sebenarnya si om ini menjadikan si Martin sebagai saksi buat itunya lah. Namun di saat itu pas waktu si om-om ngebunuh bangsanya, si Martin ini lari. Nah, di saat lari ini dia ketemu sama kayak patung, gimana, patung tulang gitu, nggak tahu tuh tulang hewan apa. Martin ini seperti ketakutan dan bersembunyi. Nah, si om-om psikopat itu pun datang lalu berbicara kepada patung itu bahwa semuanya terkendali. Nah, si om-om ini pun langsung mengurung si Martin ini ke dalam sebuah ruangan gitu. Adegan kembali berpindah ke tempat si Alison ini pergi ke sekolah, kayaknya tempat kuliah ya, tempat baru diantar oleh sang paman. Di sini terlihat banget kalau pamannya ini sayang banget sama keponakannya itu. Oke, kita berganti adegan lagi. Di sini om psikopat ini ngeluarkan si Martin yang udah dikurung sama dia. Terus si Martin ini dilap-lap badannya, kayak dimandiin gitu, dipakein baju sama dia, baru dipeluk lah gitu. Kayak sayang banget sama si Martin itu. Karena si om psikopat ini menganggap si ketenangan si Martin itu adalah sesuatu yang sangat wow gitu. Sedangkan si Melissa ini masih terikat di tempatnya. Oke, adegan ini balik lagi ke tempat si Alison ya. Si Alison ini habis pulang dari sekolahnya. Dia menghampiri si William. Nah, di saat mereka sedang berbincang-bincang, ayahnya William ini pun memanggil William. Ternyata ayah William ini lumpuh ya, dia hanya duduk di kursi roda. Adegan kembali lagi berganti ke tempat si Martin berada. Di sini om psikopat ini menyayat tangan si Martin menggunakan pisau. Setelah melakukan hal itu, si om pun pergi bersama si Martin meninggalkan
meninggalkan si Melissa yang masih terikat. Namun tak lama kemudian si Martin pun datang lagi ke tempat si Melissa. Si Melissa berkata kepada si Martin akan menolong si Martin, tetapi si Martin harus melepaskan ikatannya. Nah, si Martin di sini mengambil pisau langsung menatap si Melissa. Lalu kemudian adegan pun diperlihatkan si Melissa tengah kabur berusaha bersembunyi dari si om psikopat. Di saat si Melissa ini bersembunyi dan berusaha untuk menyerang si om psikopat ini, ternyata si om psikopat ini tahu dan langsung menahannya. Si om psikopat ini langsung mengaitkan pengait ke kaki atau paha si Melissa itu. Baru tuh si Melissa ini ditarik pakai pengaitnya ini sambil bergelantungan ke dalam sebuah kayak pembakaran gitu. Terus dia dibakar hidup-hidup sama si Om. Nah, setelah dia melakukan hal itu, si Om pun berlari ke atas atap dan dia berbicara dengan seseorang yang kayaknya mayat ya, yang ditutupi sama kain. Oke, adegan berganti lagi ke tempat si Allison berada. Si Allison ini tengah jogging lagi gitu kan. Terus dia ketemu sama si William. Terus mereka pergi makan lah, pergi bareng kayak kencan gitu. Nah, pas si William sama si Allison ini mau gitu-gituan, terus si omnya ini, si om salah, maksudnya si pamannya Allison ini datang dan menghentikan mereka. Nah, karena pamannya ini sayang sama si Allison dan ingin menjaga Allison. Namun, karena kejadian itu, hubungan mereka pun mulai semakin merenggang. Oke, adegan berganti lagi ke tempat si Martin berada. Si om psikopat ini memaksa si Martin untuk menebus dosa-dosanya. Nah, si om psikopat ini menyuruh si Martin untuk melakukan membunuh gitu ya kan. Namun si Martin ini nggak mau gitu. Jadi si Martin ini cuman meluk cewek yang akan dibunuh pamannya. Dan si pamannya ini pun menusuk perut si mangsanya itu hingga darah-darah mangsanya itu mengalir membasahi badannya si Martin. Oke, balik lagi ke tempat si Allison berada. Seperti biasanya si Allison pun pergi lagi jogging ya, walaupun ada kerenggangan lagi tuh sama pamannya. Dia pergi jogging dan melewati lagi gudang di tempat si Martin berada. Di saat itu si Allison ini memberanikan diri untuk masuk ke dalam gudang itu mengejar si Martin yang saat itu terlihat oleh si Allison. Nah, di sini si Allison ketika berhasil dekat dengan si Martin, si Allison membujuk Martin untuk mau pergi dari gudang ini. Pas si Allison sadari di belakangnya ini tuh udah ada si om psikopat. Langsung deh sama si om psikopat itu si Allison dipukul hingga dia pingsan dan langsung diikat tangannya seperti korban-korbannya yang lain. Di sisi lain si pamannya Allison ini, karena si Allison ini udah nggak pulang ya dari kemarin, dia pun mencari si Allison. Hingga pada akhirnya si pamannya ini pun mendatangi tetangganya yang dekat dengan rumah kosong itu, pabrik kosong maksudnya. Yang pada saat itu si psikopat itu lagi mengancam atau menakut-nakuti si Allison dan berhenti ketika mendengar panggilan pamannya Allison. Si om itu pun langsung membekap mulut si Allison sehingga si Allison tidak bisa teriak. Diikatlah mulutnya kan, nggak bisa teriak. Si om itu pun keluarlah dari rumahnya menemui si pamannya Allison. Di saat pamannya ini udah ngomong-ngomong gitu sama si om psikopat, si pamannya ini kan mau pergi. Di saat itu si Allison bisa melepaskan ikatan di mulutnya dan berteriak. Di saat teriak, si paman ini kan mau nyari Allison, tetapi keburu ditembak sama si paman si psikopat. Setelah menembak pamannya si Allison, si akan ke dalam ruangan pendingin. Di dalam ruangan itu ternyata disitulah tempat mayat-mayat. Oke, kita beralih ke tempat si William. Si William ini lagi naik kereta kan, terus dia ngeliat mobilnya pamannya si Allison di dekat gudang kosong itu. Si William pun masuk ke situ manggil-manggil Allison sama pamannya. Dan di saat itu dia menemukan si Allison ini lagi dikurung gitu kan di dalam ruangan. Di saat si William ini lagi ngebongkar gemboknya, tanpa dia sadari di belakangnya itu udah ada si om psikopat itu yang langsung menghantam kepalanya sampai kepalanya bucat sampai berdarah-darah. Terus badannya diseret deh sama si om psikopat. Setelah ngebunuh si William, si om psikopatnya ini bicara sama apa tengkorak hewan gitu kan, marah-marah entah nggak jelas gitu. Kayaknya dia memang udah gila lah ya. Setelah itu si om psikopat pun mendatangi si Martin yang lagi duduk di bangku. Nah, si om psikopat ini ngambil pisau dan nancapkan pisaunya di telapak tangannya si Martin. Namun si Martin nggak gerak gitu, nggak
ngapa-ngapain gitu, teriak kesakitan enggak. Oke, kita beralih ke tempat si Allison. Si Allison ini berusaha untuk membuka pintunya hingga pintunya berhasil terbuka. Di tengah acara melarikan diri, Allison melihat si Martin yang tengah duduk dan tangannya tertancap pisau. Allison pun melepaskan pisau itu dan membawa si Martin pergi dari gudang itu. Sementara si om psikopat ini datang ke rumahnya si paman Allison. Dia membawa mayat si pamannya Allison. Nah, di rumah kan cuma ada si Bibi sama si Wendy ya. Si Bibi ini pun membukakan pintu gitu kan. Tapi di saat itu si om psikopat itu langsung melumpuhkan si Bibi dan menusuk si Bibi dengan pisau. Si Wendy pun berlari ke atas kamarnya mengunci pintunya. Sementara itu si Allison ini terus berjalan gitu ke rumah pamannya. Di sisi lain om psikopat ini pun mendatangi ke kamar si Wendy ya. Di saat itu Wendy lagi memeluk anjingnya. Di saat si om M ini membuka pintu, anjing itu pun kabur. Si Wendy pun ketakutan dan mengatakan untuk jangan menyakiti peliharaannya. Di saat itu entah kenapa si om psikopat ini melepaskan pisau yang digenggamnya dan meracau tidak jelas gitu. Ketika si Allison sampai nih di rumah, dia langsung melihat si paman dan bibinya yang sedang terbaring. Si bibinya yang di ambang batas kesadarannya menyuruh Allison untuk menyelamatkan anaknya. Allison pun langsung mengambil pisau dan berlari ke atas kamar. Si om psikopat ini sedang memegang si Wendy kan. Langsung dia ditusuk sama si Allison ini, si paman psikopatnya 2 kali. Namun si paman psikopatnya ini berhasil kabur. Di saat itu si Wendy ketakutan kan. Si Allison pun berusaha untuk menenangkan si Wendy dan menyuruh si Wendy tetap di kamar. Si Allison pun turun ke bawah mencoba mengejar si paman psikopat. Namun pas saat di bawah dia melihat keberadaan Martin ini udah nggak ada kan. Terus dipanggil-panggilin. Dan akhirnya si Allison ini memutuskan untuk menelepon 911. Di saat tengah menelepon 911, Allison melihat sebuah ruangan yang gagangnya itu terdapat bercak darah. Terus dibukalah sama si Allison ini. Namun tiba-tiba dia langsung ditusuk dengan sebuah pisau. Dan ternyata yang nusuk dia itu ternyata si Martin, guys. Si Martin ini udah jadi keturunan psikopat sekarang. Saat si Allison ini udah jatuh, udah tumbang kan, dia langsung nusuk berkali-kali perutnya si Allison ini dengan tampang tak berekspresi. Wow, ini barulah psikopat sesungguhnya. Nah, sementara ini kan dia kabur ke rumahnya dan memanggil anaknya gitu. Terus dia ngomong ngeracau-ngeracau gitu kan. Di saat dia lagi ngeracau-ngeracau, si Martin ini datang dan si om psikopat ini tuh mampu senjata makan tuan kan. Hingga pada akhirnya om psikopat ini pun mati di tangan si Martin. Nah, di sini setelah membunuh om psikopat, si Martin ini kayak lagi maku-maku nyatuin tulang-tulang gitu. Kayaknya sih itu tulang manusia ya. Jadi sama tengkorak hewan gitu, jadi kayak serangkai tubuh lah. Sementara itu kematian keluarganya Uncle Allison ini karena rumahnya kebakar gitu, polisi pun menganggapnya itu hanyalah kecelakaan kebakaran gitu tanpa tahu itu adalah sebuah pembunuhan. Cuman guguknya aja lah yang masih hidup, cuman guguknya lah yang tahu apa yang terjadi. Dialah saksi bisu dalam semua kejadian itu. Ending pun ditutup dengan seorang wanita yang memasuki gudang itu. Di sana juga terlihat bahwa Martin telah tumbuh dewasa. Hingga film pun